Episode 15. Selamat pagi. Sungguh, harum sekali masakanmu, benar-benar menggoda penciumanku. Rupanya selain piawai dalam bekerja, kamu juga pandai mengharumkan dapur, Yani. Hingga aku terbangun dengan perut keroncongan. Puji Om Ben yang sekarang bersandar di meja berlapis marmer yang terhubung dengan tempat Nia memasak sekarang. Aku pikir, memasak adalah keahlian umum setiap wanita. Jadi apa spesialnya, Mas? Hampir semua wanita bisa masak. Nia masih menyibukkan diri dengan masakannya dan mengabaikan Om Ben yang akhir-akhir ini bermulut manis membuatnya sedikit grogi. Om Ben suka dengan sikap Nia yang sejak pertama kali bertemu tidak pernah berubah. Dia selalu bicara seperlunya dan tidak bertele-tele, dan Nia bukan perempuan yang terlalu mementingkan perawatannya. Jelas beda. Kamu adalah wanita karir yang biasa berkutat di depan komputer, bukan bertempur dengan peralatan dapur. Kamu terlalu berlebihan, Mas. Aku saja menyukainya. Tidak masalah, bukan? Sial, kenapa Ben justru benar-benar menikah dengan perempuan itu? Tidak selevel sekali? Kesal Ambar. Brak. Ambar memukul meja tempatnya menikmati secangkir teh yang terletak di samping rumahnya yang beberapa meter dari kolam renang yang terlihat berwarna biru muda. Jadi dia benar-benar sudah bisa move on dariku. Lihat saja kamu, Ben, aku yakin kamu masih mencintai Kuoce, Ambar. Ambar mengambil ponselnya dan melihat jadwal keberangkatannya ke Paris untuk menemani suami. Ternyata lusa bertepatan dengan keberangkatan Ben ke Bali. Ambar mengetahui tentang itu karena dia adalah sekretaris suaminya sendiri. Dan Ambar juga akan ikut dengan Peter saat ke Bali nanti. Ambar menarik sudut bibirnya tipis, dia ingin merencanakan sesuatu di Bali nanti. Dia ingin Ben kembali mengemis cinta padanya. Tak ingin melihat Nia menunggu lama. Om Ben segera keluar kamarnya dan segera bergegas menuju ke ruang makan. Rupanya Nia sudah menyediakan roti tawar dengan isian sayuran dan daging sekaligus minuman untuk mereka sarapan pagi ini. Seketika Om Ben merasakan sensasi memiliki seorang istri yang sebenarnya. Nia benar-benar pintar memanjakan lidahnya membuat Om Ben ketagihan akan masakan Nia. Maaf, membuatmu lama menunggu. Om Ben menarik kursi tepat di saat Nia meneguk minuman dalam gelasnya. Uhuk, wanita itu tersedak. Bagi Nia penampilan Om Ben kali ini membuatnya gagal fokus. Pria itu terlalu tampan mengenakan kaos berkerah dan celana panjang. Terlihat jauh lebih muda dari usianya jika berdandan kasual seperti ini. Minum pelan-pelan makanya. Sini biar aku bantu bersihkan. Om Ben menarik beberapa lembar tisu dan berniat menyeka air yang membasahi Lana dan juga wajah Nia. Aku bisa melakukannya sendiri, Mas. Tolak Nia cepat. Dia terlalu malu ditatap oleh Om Ben dalam. Nia merebut tisu yang ada di tangan Om Ben dan membersihkan bagian dari dirinya yang terkena cipratan air. Nia hanya berharap pria tampan ini tidak menyadari pipinya yang merona. Bagaimana bisa Nia justru makin hari makin terpesona pada lelaki yang hanya berstatus suami pura-puranya ini. Mas tidak ke kantor? Tanya Nia yang heran melihat penampilan Om Ben. Aku akan meminta izin pada Alan untuk besok. Dan setelah itu harus ke rumah Mama. Jawab Om Ben. Mama, berbicara tentang Mama, Nia tiba-tiba mengingat ucap Sari tentang ulang tahun sang mertua minggu depan. Sepertinya dia harus membeli kado ulang tahun Mama Om Ben di Bali nanti. Tunggu aku pulang saja nanti, Mas. Aku juga mau ikut. Pinta Nia. Om Ben menatap wajah Nia seketika membuat Nia malu. Kenapa begitu lekat tatapannya? Oh Tuhan, cobaan macam apa ini? Batin Nia tak kuasa menahan perasaan pada suaminya sendiri. Kamu yakin? Ya sudah, aku tunggu kamu pulang kerja saja, ucap Om Ben.
Sebenarnya Nia masih trauma berdekatan dengan seorang lelaki setelah pengkhianat yang dia berikan Fahmi. Tapi berdekatan dengan sosok Om Ben sedikit berbeda. Mungkin dari jarak usia mereka yang terpaut 10 tahun membuat Nia melihat sosok kebapaan dari diri Om Ben. Setelah sarapan, Om Ben segera mengantarkan Nia ke kantor. Om Ben sendiri langsung turun dari mobil dan bertemu Alan. Sebenarnya Nia sangat was-was kalau Pak Alan justru marah, tapi berbeda jauh dengan pemikiran Nia. Pak Alan justru sangat welcome pada Om Ben. Dan mereka saling berpelukan sebelum Om Ben pulang. Membuat Nia bingung apa pengaruh suaminya ini hingga Pak Alan yang terkenal disiplin pun bisa memberikannya izin. Apa karena dia kekasih Sari? Sepertinya bukan itu. Pak Alan cukup profesional soal pekerjaan dan keluarga. Jam dinding bergerak begitu cepat, tidak terasa sudah jam pulang kerja. Om Ben menunggu sang istri di parkiran. "Cepat sekali sampainya, Mas?" tanya Nia. "Aku sengaja menunggu di sini. Takut telat. Jadi tadi kamu tidak pulang dulu?" tanya Nia kaget dan dijawab gelengan oleh Om Ben. Gila, sang suami rela menunggunya berjam-jam di dalam mobil. "Demi apa coba? Langsung ke rumah Mama ya?" tanya Om Ben dan diangguki Nia. "Dari kantor sayang?" tanya Mama Indah sambil cepika-cepiki pada sang menantu yang baru datang. "Iya Ma, ayo langsung makan," ajak sang mama mengiringi mereka ke meja makan. Membuat Nia tak enak hati, baru pertama kali main ke rumah mertua sudah disuguhkan makanan enak. "Masak banyak ya Ma?" tanya Om Ben. "Iya kan, buat kamu sama Nia. Tapi kok ada sup toge, tumis toge, bakwan toge, semuanya serba toge, Ma?" Om Ben keheranan melihat meja makan. "Sudah, kalian duduk dulu. Kalian tahu, toge itu bagus untuk kesuburan. Mulai sekarang kalian harus banyak makan toge supaya cepat ada Benny Junior." Mama Indah terlihat heboh. Sementara Om Ben dan Nia hanya saling pandang sambil tersenyum geli. "Kenapa nggak sekalian jus toge aja Ma?" kesal Om Ben. "Rencananya sih begitu," sahut Mama Indah yang bisa melihat ekspresi tidak suka dari anaknya ini. "Ma, berhentilah membicarakan bayi. Kami masih baru menikah Ma, dan masih menikmati pengantin baru. Belum mau direcokin dulu," jawab Om Ben lembut. "Nia, apa kamu menolak untuk memiliki anak? Kamu lebih mementingkan karirmu? Kalian sudah cukup dewasa. Untuk apa menunda lagi? Usiamu sekarang berapa? Wanita yang sudah menikah mestinya tidak menunda kehamilan. Itu tidak baik, Nia. Mama tidak setuju untuk itu karena menikah itu memiliki tujuan untuk keturunan." Mama Indah terlihat sangat menggebu-gebu untuk memiliki cucu, membuat Nia Yadi merasa bersalah. "Bu, bukan begitu, Ma. Aku hanya menunda dalam beberapa bulan saja. Setelah itu kami akan segera program kehamilan." "Iya, kan, Mas?" Nia memberi kode agar Om Ben mendukung aktingnya. "Iya Ma, jadi Mama tidak perlu khawatir. Kami pasti akan memberikan bayi yang manis dan lucu untuk Mama asalkan Mama sabar ya." Om Ben berusaha tersenyum dengan susah payah agar terlihat natural di hadapan mamanya. Jangankan memiliki anak, menyentuh Nia saja hingga saat ini dia tidak pernah. Kecuali wanita itu yang mau melakukan sentuhan tahap wajar. Seperti menemaninya saat bertemu kolega bisnis atau sedang di tempat umum. Mama senang mendengarnya. "Sekarang kalian cepat makan biar makin subur." Keduanya mematuhi perintah Mama Indah untuk menikmati masakan sang mama yang tidak biasa ini. Karena bertujuan untuk kesuksesan program hamil. Nia berpikir sejenak, seandainya Mama Indah tahu kalau mereka tidak benar-benar menikah karena cinta tapi karena keuntungan masing-masing. Mungkin hati wanita itu akan hancur berkeping-keping.
Di perjalanan menuju pulang Om Ben melirik pada Nia, yang tampak memperhatikan jalanan. Kamu kenapa memberi Mama harapan? Ni, kita tidak akan pernah memiliki bayi dan kamu tidak perlu melakukan itu karena sudah menjadi kesepakatan di perjanjian kita. Kasihan, Mas. Lagi pula masih ada banyak waktu untuk menjelaskan ke Mama tentang kita. Biarkan dia sedikit lebih tenang terlebih dahulu dan kita jalani saja seperti air mengalir. Menurutmu sebaiknya begitu? Baiklah. Lagi pula Mama aneh. Kita baru menikah beberapa hari dia sudah heboh soal cucu. Maaf ya jika Mama terlalu memaksa kehendaknya. Biasa orang tua begitu Mas. Dia peduli pada nasib anaknya apalagi dia melihat kita menikah jadi tidak ada yang salah dengan Mama kalau beliau berharap. Jelas Nia. Aku hanya takut Mama kecewa dengan pernikahan ini. Ujar Om Ben jujur. Seharusnya itu ketakutanku Mas. Ketakutan keluargaku. Ucap Nia membuat Om Ben melirik ke arah istrinya ini. Tapi semuanya aku tepis Mas. Aku berusaha menjalani peran ini seolah menjadi istri yang baik dan rumah tangga kita baik-baik saja seperti kebanyakan sepasang suami istri. Ni, panggil Om Ben yang mendadak menepikan mobilnya. Kenapa Om? Tanya Nia heran. Kenapa tidak kita coba menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya? Ajak Om Ben membuat tubuh Nia mendadak kaku. Mas apa-apaan kamu? Masalah kita belum juga selesai kamu sudah mau berangkat ke Bali? Marah Carla. Lah ini urusan kantor bukan liburan. Kamu harus mengerti. Ucap Fahmi mencoba menjelaskan. Allah paling juga itu hanya alibimu karena bosan padaku. Iya kan? Lah. Jangan sembarang menuduh kamu. Aku bekerja. Kesal Fahmi yang terus-menerus diajak bertengkar oleh Carla. Kalau kamu tidak percaya silahkan tanyakan sendiri pada perusahaan. Lama-lama muak aku kalau sifat kamu begini terus. Apa kamu bilang Mas? Muak? Kamu muak di saat aku sudah hancur. Kamu muak di saat karir aku sudah habis karena hamil anak kamu. Mikir Mas, mikir pakai otak jangan pakai dengkul. Aku begini karena siapa? Karena kamu Mas. Pekik Carla tak terima dengan ucapan Fahmi. Carla menangis terseduh-seduh di kamarnya membuat Fahmi bingung bagaimana cara mengatasi sang istri. Carla terlalu egois. Padahal dulu saat mereka masih menjadi kekasih gelap Carla menurut saja bahkan Carla bisa mengalah dengan Nia tapi kini justru dia menapakkan taringnya. Aku harus pergi lah. Ini tugas kantor bukannya uangnya nanti juga untuk kamu lah. Aku mencari nafkah untuk kamu lah. Anak kita nanti. Jelas Fahmi lembut tapi sepertinya Carla tidak bisa diajak bicara baik-baik. Dia tetap dengan keegoisannya membuat Fahmi pusing dan memilih untuk pergi malam ini juga. Sudah beresnya nih? Tanya Om Ben saat melihat Nia keluar kamar dengan wajah lelah. Sudah Mas. Jangan terlalu banyak membawa barang. Yang perlu saja, bisa jadi di sana kamu mau shopping. Hanya 2 koper Mas, 1 berisi baju dan 1 lagi perlengkapan mandi. Jawab Nia yang berjalan melewati Om Ben ke arah kulkas untuk mengambil minuman dingin. Sejak pembicaraan di mobil tadi membuat sepasang suami istri ini terlihat lebih dekat meskipun masih ada rasa malu. Nia menyanggupi untuk menjadi istri yang sesungguhnya bagi Om Ben. Tapi untuk masalah asteris Om Ben tidak memberatkan pada Nia. Dia menunggu kesiapan Nia sampai benar-benar siap tanpa adanya unsur paksaan. Saat ini Nia tengah membantu Om Ben untuk merapikan pakaiannya. Beberapa kali wajah Nia terlihat memerah seperti kepiting rebus karena melihat underwear milik Om Ben. Perlengkapan Om Ben tidak begitu banyak mungkin karena dia lelaki ya apalagi Om Ben orangnya nggak ribet dia bisa pakai apa saja meskipun dia seorang pebisnis hebat. Lah, bangun nak, ujar Mama Dina pada sang anak.
Semalam setelah Fahmi pergi Karla nangis-nangis dan baru bisa tertidur pukul 04 dini hari membuat sang mama khawatir tapi mau bagaimana lagi pertengkaran itu diawali oleh Karla sendiri. Badan kamu panas lah. Ke dokter saja ya, ajak sang mama saat meletakkan tangannya di dahi Karla. Tidak usah ma, aku masih baik-baik saja kok. Hanya sedikit lelah jawab Karla pelan. Matanya terlihat bengkak karena semalaman menangis. Kamu bertengkar lagi lah, mama dengar. Tanya balik Karla dan diangguki sang mama. Mas Fahmi pergi ma. Dia ke Bali. Untuk apa? Katanya bisnis tapi aku tidak yakin ma. Aku curiga dengan Mas Fahmi ma karena dia sekarang lebih perhitungan denganku. Sudahlah, mungkin hanya ketakutanmu saja. Ayo sarapan susu hamilnya sudah mama buatkan. Ajak mama Dina.